Yang penting suka beli gitu. Nah itulah biasanya awal mula percekcokan dengan istri. Ngapain sih isinya disuruh kerja? Apa kata tetangga? Kan gitu. Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya today's people? Suasananya kembali berbeda lagi di podcast Cianjur Today kali ini on Free Talk, obrolan bebas Cianjur Today. Dan kali ini kita akan ngobrol lagi seputar investasi untuk masa depan kawan-kawan. Yaitu salah satu kebutuhan yang pasti kita butuhkan juga saat ini, yaitu sebuah rumah. Nah tentunya saya kembali kedatangan dua orang pakar nih sebetulnya kalau untuk urusan perumahan ya. Disebut pakar iya juga ya Bu ya. Gak jadi masalah, step by step, asik. Oke, ada Bu Haja Laila dan juga Kak Syasnas. Apa kabar kalian berdua? Ini baru ketemu lagi di podcast nih ya. Udah lama ya, kalau misalnya kita biasa ngobrol offline aja nih. Sekarang ketemu lagi di obrolan ini. Nah kebetulan ya Bu dan juga Kak Syasnas ini ada hal yang mungkin jadi perbincangan juga, atau banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kita nih seputar perumahan. Nah khususnya juga untuk di perumahan Puncak Manis Gekbrong. Jadi masih ada beberapa pertanyaan. Kalau kemarin kan kita sempat bahas masalah fasilitasnya di sana ada apa saja, terus juga bagaimana kita itu harus punya rumah atau enggak. Nah sekarang agak lebih spesifik nih beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kebetulan saya juga udah rangkum pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan kita yang bertanya. Yang pertama, ini kan Puncak Manis Gekbrong ini kan perumahan subsidi ya. Iya. Nah perumahan subsidi itu kebanyakan mindset orang adalah yang bisa beli hanya pasangan muda. Nah dan ada muncul pertanyaan, Pak kalau yang belum nikah atau yang masih jomblo bisa nggak dapat rumah? Itu pertanyaan pertama. Silahkan dijawab dulu. Siapa yang jawab nih? Ya sebenarnya sih anggapan bahwa rumah subsidi itu rumah spesialkan ya, spesial untuk menikah. Sebenarnya sih enggak. Itu kan sebenarnya program pemerintah untuk siapa aja yang mau memiliki rumah, baik yang single, baik yang udah menikah. Atau misalnya yang pokoknya umurnya minimal 21 tahun, terus maksimalnya sekitar 40 tahunan. Ada rentang usia berarti ya Bu ya. Tapi tidak masalah apakah dia sudah menikah atau belum menikah, selama masuk ke usia tadi ya, kriteria tadi ya. Selama masuk di rentang usia 21 sampai 45. Nah ini juga sebenarnya sih yang penting kan semua istilahnya semua masyarakat Indonesia gitu ya yang masuk usia 21 tahun itu semuanya berhak mendapatkan rumah subsidi. Satu kali dalam seumur hidup. Jadi kalau misalnya kita udah pernah memiliki rumah subsidi, berarti kita nggak bisa lagi mengajukan rumah subsidi di tempat yang lain. Di tempat lain nggak bisa. Jadi cuma satu kali aja gitu. Tapi, nah ini jadi pertanyaan menarik nih Bu. Jadi kan kalau misalnya diperbolehkan, berarti kan mau yang sudah menikah atau yang belum menikah itu diperbolehkan. Ada keunggulan atau keuntungan berbeda nggak sih? Misalnya perbedaannya apa keuntungan kalau misalnya kita ambil rumah sebelum menikah atau misalnya kita ambil rumah setelah menikah? Ini kan ada perbedaannya nggak nih ya? Pasti ada perbedaan. Nah kira-kira apa nih Bu beda-bedanya nih? Kalau berdasarkan pengalaman aja gitu. Misalnya kan gini nih, kalau kita masih single nih, usia kita udah 21 tahun, terus kita emang udah bekerja. Nah kebetulan pasti gaji kita itu istilahnya UMK ya, UMK. Terus misalnya memang kita berniat untuk membeli rumah sebelum menikah, menurutnya itu lebih baik karena kan mungkin anggapan orang itu kalau misalnya kita punya kendaraan dulu nih lebih gengsinya lebih wow gitu ya dari kita beli rumah. Sebenarnya itu persepsi yang salah. Karena yang saya tahu ini sebagai perempuan ya, sebagai perempuan itu kita itu lebih mencari pasangan itu yang udah punya rumah, bukan yang udah punya kendaraan. Karena kan kenyamanan kalau misalnya kita punya rumah itu kan lebih nyaman gitu, lebih kelihatan mapan untuk calon pasangan kita. Jadi sebetulnya barometer kemapanan adalah rumah. Mungkin ya, bukan kendaraan. Rumah baik itu ya misalnya ya sesuai dengan kemampuan sih ya gitu. Tapi yang saya tahu itu sebagai seorang perempuan tingkat lebih exciting, lebih excited karena udah punya rumah sendiri gitu ya. Punya rumah sendiri. Jadi nggak bingung nanti mau tinggal di mana istilahnya kayak gitu ya. Kalau Kak Syasnas sendiri punya rumahnya itu saat belum atau sudah menikah? Sesudah menikah. Bertahap gitu. Kalau misalnya sebaiknya sih emang sebelum menikah, soalnya kan kalau setelah menikah itu kita kan
lebih nyaman di rumah sendiri ya dibanding sama orang tua. Oke. Ya sebenarnya sih mungkin gini ya, yang apa sih yang maksud Kak Sanas itu kan kalau misalnya nih sebagai seorang perempuan ya, kita itu kan kalau misalnya menikah itu mungkin sebagai seorang perempuan kita lebih nyaman tinggal di rumah orang tua kita, orang tua kita ya, orang tua si perempuannya, daripada kita misalnya tinggal di rumah mertua. Nah gitu, jadi alangkah ya kalau misalnya pada saat itu ya kita Kasana juga sih nyesal sebenarnya ya. Hati-hati didengarkan oleh suami Anda ini. Biasanya pada saat itu dia itu kan emang pernah nih, sehingga waktu dia single itu dia pernah waktu itu kan pernah booking rumah juga, cuman gitu. nggak salah pilih, dia itu salah pilih. Itunya menghilang ya. Emang developernya nggak jalan juga. Oke. Tapi udah booking, cuman udah. Oh jadi mungkin itu ada problemnya di developernya ya waktu itu. Tapi kalau Puncak Manis aman kan? Insya Allah. Aman lah ya. Oke. Kita sih kan developernya kan dari orang Cianjur asli juga, jadi nggak perlu khawatir. Nggak perlu khawatir misalnya pas kita itu udah booking rumah, udah DP rumah, taunya nggak ada, kabur, dibawa lari uangnya, nggak perlu khawatir seperti itu. Nah, pengalaman Kasana sih seperti itu. Jadi waktu itu udah DP, udah booking lah istilahnya ya. Cuman sebelum nikah itu. Sebelum nikah. Oh, jadi makanya kalau misal waktu itu nggak ada kendala kayaknya mah udah punya rumah sebelum nikah juga ya. Oke, jadi sebetulnya nggak jadi masalah ya Bu ya kalau misalnya orang yang belum menikah dan sudah menikah untuk ngambil gitu ya. Nggak jadi masalah sih. Nah, sekarang gini. Sebetulnya apa ya? Ada perbedaan khusus nggak sih dari syarat yang berlaku misalnya untuk yang sudah menikah sama yang belum menikah gitu, misalnya syarat untuk ngambil rumah gitu? Sebenarnya sih kalau masalah syarat sama aja sih, misalnya kan ya? yang pokoknya itu kan kayak slip gaji, terus rekening koran. Kalau misalnya kan ada instansi yang payroll, kalau misalnya gajinya ada yang gaji dibayar tunai, cash gitu. Nah kalau misalnya kayak gaji yang di payroll berarti kan sudah ada rekening koran. Sama sih semua yang udah menikah atau yang masih single sama kayak gitu. Terus kalau misalnya yang cash harus ada surat keterangan gajinya cash. Nah paling yang ngebedain cuma surat keterangan dari desanya. Kalau yang menikah berarti harus ada buku nikah ya. Harus ada dilampirin buku nikahnya. Terus kalau yang belum menikah paling ada surat dari desa yang yang menyatakan kalau yang bersangkutan itu belum nikah. Terus kalau ya kan kadang-kadang ada yang duda atau janda yang ngambil rumah, itu kan kalau misalnya subsidi kan saya pajak kan boleh kan bebas. Ada sih beberapa kasusnya di kita yang kebetulan janda terus dia kerja diambil rumah, paling kita tambahannya ada surat cerai. Itu harus surat cerai, harus akta cerai gitu. Maksudnya bukan surat talak dari desa atau misalnya ikrar talak dari suami, gitu harus akta cerai itu dari pengadilan. Tapi misalnya gini Bu ya, anggap dulu pernah ngambil rumah, misalnya dengan suaminya yang lama dulu ambil rumah subsidi, terus cerai. Nah, misalnya yang cerai itu bisa ngambil lagi atau enggak? Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Kan pada saat walaupun misalnya sekarang udah terpisah gitu ya. Kan pada saat pengajuan kan di samping KTP suami istri ada kakak. Nah di kakak tercantum nama suami, berarti nama istri, nama anak lah gitu. Nah pada saat bercerai otomatis kan bisa si istri menikah sama siapa, nah si suami menikah sama siapa. Nah si yang pasangannya masing-masing itu udah nggak bisa ambil rumah. Kan misalnya kita menikah dengan pasangan yang baru, kita bikin kakak baru. Nah di kakak baru kan ada nama kita yang udah ambil rumah nih. Itu nggak bisa. Jadi kalau misalnya nih kita berencana menikah kembali, nah berarti si pasangan kita itu harus ambil rumah dulu gitu. Jangan dulu jadi jangan dulu masuk kakak lah, intinya coret dulu aja dari kakak gitu. Kalau misalnya nikah resmi ya, misalnya nikah resmi, tapi jangan dulu daftarin gitu. Kalau jangan didaftarin ke Disduk kakaknya dibaruin. Ya, ini mah langsung diperbarui, biasanya itu udah nggak bisa udah berarti langsung kan itu data kita kan langsung di online ke pusat, otomatis pas kita ambil rumah udah keluar kan datanya nama ini nggak bisa ambil subsidi karena sudah ambil subsidi. Gitu ya, jadi kalau misalnya cerai udah nggak bisa lagi ya kalau gitu? Nggak bisa lagi, kecuali pasangan barunya kecuali gitu. Pasangan barunya yang sebelumnya belum gitu kan? Asal belum dimasukin ke kakak baru yang pasangan barunya. Tapi kalau anaknya misalnya yang cerai itu udah punya anak yang dewasa, yang umur 21 tahun tadi, atau bisa juga sih di bawah 21 tahun asal dia udah menikah anaknya. Nah itu bisa ambil rumah meskipun dalam satu kakak. Gitu. Kalau anak mah beda lagi berarti ya. Asal pasangan aja. Siap. Wah itu bisa jadi kayak sinetron nanti Bu. perebutan hak waris. Hak rumah subsidi. Hak rumah subsidi kalau itu ceritanya. Aduh. Siap. Nah terus untuk
kalau misalnya tadi kan tidak ada perbedaan syarat khusus lah, Ya. cuman ya perbedaannya kayak tadi lah di masalah Itu aja. itu aja. Tapi kalau yang lainnya mah aman-aman aja ya Bu, sama ya, sama. tidak ada perbedaan. Oke. Tapi Bu kalau misalnya benefit dari keduanya nih yang menguntungkan mana nih, sebelum atau sesudah menikah kalau misalnya kita mau ngambil rumah? Kayaknya mending sebelum Lebih ya. menguntungkan mana? Kalau pengalaman kita Ah. mungkin sebelum sih lebih menguntungkan. Oke. Karena kalau misalnya sebelum menikah kita udah punya rumah kan, ketika kita menikah kita bisa langsung pindah ke rumah baru, Betul, rumah betul, kita, betul. kita bisa mengawali semuanya dari nol gitu. Terus kita juga kan bisa misalnya membagi tugas sama suami kan bisa sesuai dengan kemauan kita masing-masing. betul, Nggak perlu. Kadang-kadang kan kalau sama orang tua mungkin orang tua ngasih contoh harus kayak gini nih. Nah kan beda kan kalau generasi sekarang ya generasi sekarang Pundungan kan, Bu. secara mungkin kalau secara gender aja yang membedakannya kalau misalnya laki-laki sama perempuan gender aja yang berbeda tapi secara kultural kan apa sih yang nggak biasa dilakukan oleh seorang perempuan Betul, gitu. betul, Kalau betul. misalnya zaman dulu kan kayak saya dulu orang tua perempuan terus ini Iya, istilahnya iya. statusnya di bawah laki-laki gitu. Pokoknya laki-laki yang lebih superior intinya kan gitu. Pokoknya di rumah masak dan lain-lain gitu aja kalau perempuan mah. Nah sekarang kan nggak seperti itu gitu. Nah kalau kita misalnya sebelum menikah udah punya rumah, otomatis kan kita sama pasangan bisa membicarakan hal itu Iya, gitu. iya, Misalnya betul. kata sisi ya pengen karir dulu gitu ya misalnya. Oh nggak apa-apa. Beda kan sama kalau kita tinggal sama orang tua mungkin kata orang tua ngapain sih isinya disuruh kerja? Apa kata tetangga? Gitu kan gitu. Iya, betul ya. Berarti ini pengalaman yang Ya. sudah dialami ya. Kasana sama juga nggak kalau kayak gitu? Gimana ya? Nih menarik nih kalau udah bertanya gimana ya nih, menarik nih ceritanya biasanya. Sebenarnya sih yang lebih baik itu sebelum nikah itu menentukan tujuan. Oke. Kita harus berpikir depan. Kalau misalnya Menyamakan persepsi mungkin ya antara Oke. pasangan gitu mau seperti apa. Tapi sih yang lebih itu kan emang intinya harus punya rumah dulu ya. Oke, siap. bisa mengatur keuangannya juga Oke. sebelum. Iya ya nanti misalnya siapa yang bayar dan lain-lainnya. Mau bayarnya dari mana? Lebih tepatnya sih biar sama KPR. Oke. Tapi kan gini, Apalagi kita. tapi kan gini misalnya intinya kan kalau dari kacamata perempuan ya misalnya nih laki-laki itu udah punya rumah otomatis kan misalnya kita itu agak tenang ya udah tenang nih kalau misalnya kita mencari pasangan yang udah mapan Ya. udah Oke Bu, terus menarik juga nih. Sekarang saya juga mau ngobrol soal teknis juga nih misalnya. Di Puncak Manis Gekbrong ini kan bisa terbilang murah ya cicilannya ini, sangat-sangat murah, terjangkau lah ya kan, terjangkau. Tambah juga DP-nya juga tidak terlalu DP-nya kita nol. Nah itu tidak memberatkan lah istilahnya Ya. kan. Nah tapi kalau misalnya secara hitung-hitungan Bu, sebetulnya untuk yang ideal nih, kita harus punya penghasilan berapa untuk bisa ambil rumah Ambil gitu. rumah Itu kan subsidi, ya. ada pertanyaan juga biasa rata-rata kalau misalnya penghasilan, kalau gaji berapa, kalau misalnya yang usaha, misalnya penghasilannya harus berapa, misalnya kayak gitu. Nah yang idealnya sih menurut hitung-hitungan di Puncak Manis dulu deh gitu. Kalau kita sih kalau misalnya UMK aja ya sebenarnya kisaran 3 juta itu udah bisa ambil rumah subsidi. Udah bisa ya. Kalau misalnya kita udah nikah, udah ada tanggungan nih, misalnya ada anak, Nah, ada itu. istri, paling nanti di tenornya yang dimajukan. Main di tenor berarti ya, Misalnya kita oke. gaji 3 juta, untuk yang single bisa 15 tahun. Oke. Untuk yang udah menikah bisa 17, bisa 18, nanti kan ada hitung-hitungannya gitu. Misalnya dari 3 juta yang buat biaya rumah tangga berapa, nah sisanya itu misalnya bisanya sekian nih, Oke. berarti buat 20 tahun gitu, ngambilnya yang 20 tahun. Berarti nyambung ke yang tadi ya, Kak Sasa, bahwa kita harus ngobrol dulu nih, targetnya kayak gimana ya itu. Jadi masuknya ke sana berarti tadi ya Bu ya, untuk ideal bisa punya penghasilan, terus juga untuk tenor tadi misalnya. Oke. Balik lagi, berarti kalau misalnya ideal tenor dari cicilannya itu biasanya berapa tahun Bu kalau misalnya kita hitung? Idealnya sih 15 tahun. 15 tahun itu ya di angka 1,13. 1 Oke. juta 130-an per bulannya. Kalau misalnya 20 900-an ya. 900. Kalau itu 20 tahun tenornya ya. Tapi sih sebenarnya itu kan kembali ke kita ya. Kalau misalnya nanti pada tahun menginjak tahun ke-6 kita kebetulan ada uang lebih, itu bisa dilunasi Oh. tanpa ada apa istilahnya tanpa dibebankan bunga, enggak cuma sisa Oke, cicilannya berapa sisa. itu aja yang dibayar. Berapa tahun Bu, sorry? 6 tahun, Kalau ke-6 tahun ke-6 ya. Tahun ke-6 nih kita misalnya ada uang lebih, itu bisa dilunasi. Oke, yang penting meskipun kita ambil tenor yang 15 tahun atau yang 20 tahun. Oh jadi nggak harus misalnya Nggak harus sampai full, akhir harus sampai cicilan akhir, gitu enggak. ya?
Oh. Tapi sih yang lebih bagus sih misalnya ya udah ya ngikuti apa sih yang misalnya kita ambil 20 tahun ngikuti yang itu aja. Soalnya kan ketika 20 tahun kemudian dari sekarang nilai yang 900.000 itu betul, paling betul. 90.000 pada saat sekarang. Iya, soalnya kan kalau cicilan KPR itu kan memang Flat. flat kan, dia nggak ada kenaikan gitu kan. Iya. Kalaupun misalnya nanti harganya lebih naik, ya kita mah tetap bayarnya segitu ya. Terus harga rumah kan 20 tahun kemudian mungkin berapa kali lipat itu. Iya, jadi kalau nilai misalnya rumah langsung dan blok tanahnya. lunas juga ya, kalau misalnya hitung-hitungan rugi ada ruginya Ada juga, istilahnya kayak ruginya gitu juga ya. sih, cuma mungkin kita lebih safe, lebih apa sih namanya? Lebih lega lah kalau udah pas misalnya tahun ke-6 kita melunasi, berarti udah lega kan, udah enggak ada cicilan lagi, udah plong gitu. Oke. Paling itu aja sih positifnya. Nah, berarti Bu kalau misalnya dari hasil obrolan kita tadi, ini puncak manis Gekbrong ini ideal gak sih untuk dijadikan hunian sebetulnya? Ideal sekali. Idealnya kalau misalnya dari tempat saya sudah jamin ideal. Ya, Saya ideal. pernah ke sana, kita juga pernah ngobrol juga kan dan Ya. tahu lokasinya seperti apa. Tapi yang tadi Bu, kalau misalnya untuk para pasangan muda atau misalnya yang baru mau menikah pengen ngambil rumah, secara finansial, hitung-hitungan Ya. finansialnya ideal gak nih untuk Udah ngambil ideal nih? banget ngambil di sana kan apa sih harga rumah kan yang 150 juta Iya. 500 ribu itu cicilan ya misalnya kalau pasangan muda bisa 20 tahun lah kan usia masih muda ya masih Oke. ada rentang ke 20 tahun itu berarti kan 900 ribu per bulan udah ideal banget untuk yang usia-usia muda dengan gaji 3 juta. Yang gaji 3 juta juga aman lah kalau misalnya Aman. bos gitu ya. Kalau 90 berarti per hari 30 ribuan ya kita Iya, apa sih iya. menyisihin uang Menyisihkan 30 ribu, uang itu ya. 30 ribu gitu. Iya, kalau misalnya hitung-hitungan Yang boba gitu. Terus gitu, iya. beda orientasi loh. Kalau saya tadi pengen ngobrolnya itu ya, hitung-hitung uang rokok lah gitu kan. Kalau saya itu Hitung-hitung kayak jajan bakso, iya, jajan bakso. ini mah hitung-hitung uang boba gitu ya. Enggak uang make up. Kebiasaan. Kebiasaan boba. Kirain saya bakal Grab kan, ke Grab Food. Kalau sekarang Berarti puasa dulu nggak nge-grab dulu. enggak, kirain bakal ngomong hitung-hitung uang skincare atau apa gitu. Puasa dulu nggak skincarean. Kayaknya nggak bisa deh kalau puasa skincare mah. Siap. Jadi Bu kalau misalnya kita lihat yang cocok untuk ngambil rumah di Puncak Manis Gekbrong ini misalnya siapa sih Bu? Apakah guru, apakah buruh pabrik atau misalnya karyawan atau pengusaha misalnya? Sebenarnya sih semua orang berhak ya, semua orang bisa. Soalnya kan ini Oke. rumah subsidi. Ini kan apa sih namanya program pemerintah Oke. untuk masyarakat Indonesia yang berpenghasilan menengah ke bawah Oke. gitu dengan yang minimal upah sekitar 3 jutaan lah gitu. Jadi siapapun baik itu buruh, baik itu PNS atau karyawan swasta itu bisa terbuka untuk semua kalangan. Jadi untuk siapapun ideal sebetulnya ya Ideal kalau untuk perumahan di sebetulnya. Puncak Manis Gekbrong ini. Tergantung niatnya kali ya. Tergantung Kadang-kadang niatnya. berat di niat gitu meskipun Oke. kita misalnya emang gaji udah pas gitu tapi kita emang gak niat bawa rumah ya itu sih kayaknya yang jadi masalah ya. nggak ada keberanian. Iya. Yang penting keberanian juga ya tadi kita berhenti. Takut sih kedepannya kayak gimana kita nih takut nggak kerja Iya. Kalau anak muda kan takut merebut masa mudanya. Asik. Kan dia itu buat Jadi kan Curiga curhat gini, kalau ya. jadi buat Oke. aja jadi kan nongki gitu ya, kan. jadi misalnya Iya, betul, mungkin betul. yang kalangan muda dia apa sih takut kalau misalnya aduh harus nyisihin uang sekian nih padahal kan nggak bisa gaul, nggak bisa nongkrong ngopi di kafe gitu kan nggak bisa kayak gitu mungkin itu sih yang jadi pola pikir yang jadi penyebab Tapi rata-rata sih kalau yang masih milenial itu Iya. ada aja. Kalau dinanti-nantikan gitu. Dinanti itu. Tapi ya tadi baik itu Lebih cepat lebih baik. betul. Ya mungkin mindsetnya ya tadi karena Nah, itu. tadi planningnya Iya. itu belum terencana kan. Makanya itu belum terasa. belum terasa ya. Belum Padahal ter- kalau terasa misalnya kita pentingnya punya rumah. betul, padahal kalau misal usia rentang ya anggaplah di atas 18 tahun tuh harusnya udah punya planning iya, jauh harus gitu udah ya. kesana pikirannya. Kesana kalau misalnya mau punya rumah kayak gimana hitungannya dan lain-lain ya itu dia tadi lah. Kayaknya Ya, mah soalnya masih kan- mikir poya-poya kayaknya Iya, gue ya kebanyakan. Pemerintah udah ada solusi kan dari pemerintah dengan adanya rumah murah, rumah Betul, bersubsidi. betul. Itu cuma dia kembali ke kitanya sendiri gitu. Kita itu mau nggak gitu menyisihkan budget dari gaji kita untuk rumah gitu. Jadi jangan berpikir nanti aja dibikinnya sama orang tua. Nah, itu. Kenapa sih harus kita capek-capek nyisihin uang gitu. Iya. Mending Tapi kalau dibikin sama tapi orang feel-nya tua bakal aja. beda lah kalau bisa Iya. punya hasil Punya sendiri gitu kan. Kebanggaan tersendiri kan. Betul. Curhat Meskipun nih. kadang-kadang bingung, nih kalau udah jatuh telepon jatah 11, aduh nih
belum bayar cicilan rumah udah di WA nih sama BJB gitu. Dia tuh kayak gitu kalau tiap tanggal 11 Tapi kan gitu. Oke. si penghasilan kita tuh ada nih. Tapi emang ya dialokasikan kan ya, setiap gajian tuh dia itu mengalokasikan ini nih mesti gaji suami nih buat biaya anak, nah gaji dia Iya, itu sama. buat bayar cicilan rumah, terus nanti sisanya ya buat jajan boba ya. Jadi jajan bobanya semua sekali Pokoknya aja, mah shopping gitu. aja lah istilah itu, jangan sampai lupa ya. Iya, suka belanja online. Jadi pre dulu aja lah orang-orang namanya ya. Kondisi gitu ya, sekarang banyak godaannya. Ya itu dia betul Bu. Apalagi kalau misalnya ada promo-promo. Sofi 11 11 12 12. Racun itu racun. Saya Istri pasar dia gitu. Atau kalau enggak tahu-tahu COD ada tagihan Mas belum dibayar nih. Pas dilihat barangnya. Nah itu saya kerasa ya gitu. Tapi ya itu mah wajar, kalau itu mah wajar. Masih wajar. Masih wajar itu mah. Menyenangkan ya. Iya. Betul betul. Itu adalah kebutuhan kalau untuk wanita Iya. mah. Karena Kebutuhan pokok. iya, karena kalau pria biasanya kalau belanja itu nggak nanggung. Ya, sekali belanja. Nah, itu sekali langsung. Kalau cowok bedanya, kalau cewek mah kan dikit-dikit gitu, konstan, Iya, lama-lama kan jadi membukit. ya jadi istilahnya mah kayak yang tadi balik lagi ke planning kan kalau cewek mah kan. Kalau cowok tahu-tahu blok aja. Nah, biasanya itulah Hitung perhitungan kan. nggak ngitung perhitungan. Yang penting suka beli gitu. Nah, itulah biasanya awal mula percekcokan dengan Ya, istri. pengalaman. Tahu-tahu ada tagihan aja. Baiklah, sebelum obrolan ini berlanjut ke curhatan masalah rumah tangga. Saya pengen ada statement juga dari Bu Haja Laila dan juga Kak Syahsa sih. Jadi benefit nih kita para anak-anak milenial atau juga siapapun nih yang ngambil rumah di Puncak Manis Gekbrong, apa keuntungan buat kita? Kalau Selain ke- tadi hitung-hitungan Kalau finansial misalnya tadi ya. keuntungan untuk yang ambil rumah di perumahan kita itu mungkin di spesifikasi bangunannya sih yang kita ini ya, yang kita gembal-gembolkan di situ. Keunggulannya berarti itu ya, keunggulannya Bu? spesifikasi bangunan yang luar biasa gitu. Kan kalau di perumahan orang lain kan misalnya pakai hebel atau enggak pakai bata ples ya. Iya. Itu kan kekuatan rumahnya beda sama yang Oke. pakai bata merah. Kita Oke. itu ya benefitnya kalau ambil di rumah kita, rumahnya udah bener-bener kokoh gitu. Pakai bata merah, double dinding, besinya pakai besi yang 10 sama besi 6, terus Oke. atapnya pakai baja ringan. Pokoknya udah ini banget lah, kalau buat spesifiknya udah terbaik Pokoknya banget. high quality aja. Iya. Kalau Terus itu- dibikinin dapur juga ya. Oh, Jadi Ada juga. iya. Ada. Kan Kalau cuci piring enggak. Jadi nggak ngemplang kosong ya Bu ya? Enggak. Keren keren Jadi keren. kan kalau keren. misalnya yang di lain kan biasanya kalau udah akad bingung nih, aduh kita bikin dapur dong. Iya, gitu. harus Kalau bikin kita ini enggak. lagi, bikin itu lagi biasanya Iya, kan gitu. iya. Heeh. Kebetulan di kita udah disediain dapurnya. Jadi kalau misalnya udah akad bisa langsung siap huni gitu, Oke, siap oke. masak, siap segala macam lah di kita. Oke, nah, mohon maaf kalau yang misalnya tadi fasilitas tadi, apakah di waktu ini saja atau nanti akan ada lagi Bu? Kalau kita sih semua perumahan yang di PT Barokah Jalan Jamutakin semuanya seperti itu. Oh, semuanya standarnya gitu ya? Oke, kirain cuma misalnya pas promo doang gitu. Enggak, semuanya sih seperti itu. Iya, Yang di semuanya standar. Salajambe, yang di Sukabumi, di Cibolang, yang sekarang di Gekmo, semuanya spesifikasinya sama. Oke, jadi itu mah udah standar dari PT Barokah Kita mah Jaya itu ya? kualitasnya kita dipertahankan Oke. gitu. Siap. Enggak ngikutinnya aja. Iya. Nah, siapa lagi ini kalau misalnya developernya lokal ya Bu ya, Iya. itu keunggulannya. Jadi gampang lah kalau misalnya Gampang mau. kalau ada apa-apa mah gitu, tinggal kontak aja. Betul. Apalagi kalau misalnya orang yang baik-baik seperti kalian gitu ya. Siap, Bu Haja Laila dan juga Kak Sanas, terima kasih banyak sudah ngobrol lagi. Ini kita pasti akan ada lagi nih obrolan Iya. kita selanjutnya ya untuk ngomongin soal perumahan khususnya di Puncak Manis Puncak Gebrang Manis tadi ya. Gebrang. Nanti kapan-kapan kita juga akan room tour lagi ke sana. Siap, Kemarin sempat ditunggu. room tour nih ya. Kita main lagi ke sana dan sorry kalau sekarang udah fase pembangunannya yang keberapa berarti Yang sekarang? kedua, Yang kedua. tahap Tahap 2 dua ya? baru 2 mingguan jalannya. Baru 2 minggu jalan dan itu Untuk berapa? 20 unit. 20 unit. Iya. Oke, akan ada tambahan lagi nggak Bu kalau misalnya? Insya Allah sih kita rencanakan itu untuk 212 unit. Oke. Nah mungkin setelah ini selesai nanti ngebangun lagi yang di blok berikutnya. Oke. Gitu. Jadi Continue aja gitu. planningnya masih panjang ya. Nah, Jadi masih soalnya- ada banyak kesempatan nih untuk yang mau Iya, ngambil ya. iya. Soalnya Oke. kan kita mempertahankan kualitas ya, bukan kuantitas. Jadi kita nggak ngebangun asal-asalan. Siap. Kita ngebangun sebaik mungkin, meskipun rumah subsidi, tapi kita tesnya rumah komersil Siap, gitu. siap. Jadi ngebangunnya nggak asal-asalan, asal tepet enggak. Diperhatikan Siap, sedetail mungkin. sedetail mungkin. Pokoknya mah yang ngambil nggak bakal rugi Nggak intinya bakal itu ya Bu ya. rugi.
Siap, bakal oke. nyesel. Nah itu. Siap, sekali lagi terima kasih Bu Haja Lele dan juga Kak Sama-sama. Shanas ya sudah berbagi apa ya? Pengalaman Pribadi. Pengalaman pribadi. Beli rumah sebelum menikah ya. Dan juga tips-tipsnya tadi ya kalau misalnya untuk yang mau ngambil rumah. Harus bisa mengalokasikannya dari Nah, awal. itu. Mengelola Betul, keuangan betul. aja. Ya itulah Berani sih intinya. harus berani dulu Terus makanya. berani merubah mindset, beli rumah dulu sebelum menikah. Sama. Atau iya terus gini juga sih kan sekarang artinya karena ada COVID itu ya, Iya, jadi ya. kan menikah nggak bisa pakai resepsi Betul, besar-besaran. betul. Jadi anggarannya bisa Nah, dialihkan. Iya, jadi kita bisa mengalokasikan anggaran buat pesta ke DP rumah. Betul, betul. Kenapa tidak gitu kan? Betul, Jadi betul. menikah jalan, rumah punya gitu. Menikah langsung Kado pernikahannya rumah. Jadi gitu. setidaknya buat para pria gitu kan mereka nggak pusing nih gitu. Ya. Mikirin resepsi itu kan misalnya wah. Seperti apa? banyak kan nih biayanya belum Biar- cukup. Jadi dialihkan ke cicilan rumah ya, lebih baik karena seperti itu. menikah jalan, punya rumah jalan karena mengalokasikan budget yang buat resepsi ke DP rumah. Oke. Setelah menikah langsung kan bisa honeymoon di rumah sendiri ya. Apalagi di puncak manis kayak Bro. Oke. Udaranya kan dingin. Udaranya ya enak ya. Iya. Bener Cocok kalau banget. kalau honeymoon bener. Saya baru enggak Bu, betul kalau. Iya. Paling kalau untuk pasangan muda enak aja. Ya jadi kado pernikahannya yaitu rumah di puncak manis kayak Bro. Jadi itu kayak rumah tapi serasa villa Iya. jadinya ya di sana. Betul. Depannya kan kebun teh gitu. Pinggir kebun. Iya betul. Nah Pagi-pagi ini bisa jogging. buat yang belum tahu kalian harus ke sana main. Serius loh. Harus Karena bisa. saya sudah berapa kali main ke sana dan memang Betah ya? betah banget, suasananya enak lagi. Apalagi kalau punya rumah di sana pokoknya enak aja di sana ya. So terima kasih untuk kamu yang sudah nonton dan jangan lupa kalau misalnya kamu punya pertanyaan seperti biasa kita tinggal kirim saja pesannya ke kita, nanti kita akan jawab satu persatu, khususnya juga untuk pertanyaan seputar perumahan Puncak Manis Gekbrong ini akan kita jawab satu-satu. Kalau misalnya enggak, datang langsung aja deh ke lokasinya ya. Di mana Bu lokasinya? Di Desa Kebon Putih, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur. Oke, nah pokoknya kalau misalnya kamu baca-baca artikel di Cianjur Today itu ada lengkap semuanya untuk pembahasan soal perumahan Puncak Manis Gekbrong ya. Sekali lagi kawan-kawan jangan lupa untuk like, share, and subscribe video ini dan tentunya ikuti terus perkembangan update seputar Cianjur dan juga sekitarnya di www.cianjurtoday.com dan sampai jumpa di video Free Talk Cianjur Today selanjutnya. Saya Ari Rosmana undur pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.